Kasus kali ini adalah kasus cukup langka dari jenis suatu kembar identik. Pada awalnya kasus ini dikirim dengan kecurigaan adanya tumor pada dinding rahim atau pada plasenta. Sementara sejak awal, sejawat yang merujuk tidak mengetahui bahwa ini adalah sebuah kehamilan kembar. Di sini kita melihat adanya sebongkah massa yang bergerak. Ini adalah sebuah janin. Sebenarnya bukan kita katakan sebuah, tapi karena ini adalah contoh kasus twin reverse arterial perfusion syndrome, di mana sejak awal janin ini mengalami kerusakan sirkuler sehingga menjadi monster twins. Janin ini tidak mempunyai jantung dan tidak mempunyai kepala, yang kita katakan sebagai acardiac twins. Namun janin ini tetap hidup dengan aliran darah yang memompa masuk ke dalam jaringan vaskularisasi dari bongkahan massa jaringan janin. Di sini kita masih melihat sisa-sisa dari tulang belakang, kaki, namun sebatas pada bagian tulang vertebra cervix, kepala tidak terbentuk. Jadi ini suatu kasus acardiac twins, di mana jaringan vaskularisasi ini masih menginervasi bongkahan daging janin ini tanpa adanya jantung, namun dia tetap hidup. Ini adalah variasi terberat dari twin-to-twin transfusion syndrome pada kasus monokorionik, di mana kelanjutannya berkembang menjadi twin reverse arterial perfusion. Artinya si janin ini mengalami donor dari saudaranya, janin yang normal, sampai tubuhnya menjadi bengkak dan berubah menjadi monster twins. Terlihat ini adalah sisa-sisa dari tulang. Satu bongkah gumpalan yang sebenarnya adalah janin kembar yang ditanamkan. Ini ada sebuah acardiac twins. Tanpa adanya struktur kepala maupun jantung pada janin monster ini. Sementara janin yang satunya dalam kondisi normal. Kembali kita amati sebongkah jaringan sisa dari kaki bergerak, meskipun tanpa koordinasi dari saraf pusat. Artinya ini murni dari susunan saraf hanya pada vertebra. Ini ada struktur dari acardiac twins. Kemudian kita amati janin yang normal, yang dulunya dia mendonorkan pada saudara kembar monsternya. Struktur otak masih kita bisa lihat dengan jelas. Ini adalah janin yang sehat, tulang belakang yang normal. Kembali ini janin yang acardiac. Janin yang normal terlihat mulai mengalami proses kardiomegali dengan efusi perikard.
wajar terjadi karena dia masih mendonorkan hingga sekarang vaskularisasi ke saudaranya yang telah berubah menjadi monster twins. Dalam kasus seperti ini kita tidak bisa memastikan bagaimana prognosis yang jelas apabila keduanya terus berlanjut. Sementara monster twin tetap bertahan, maka kasihan janin yang normal ini karena dia akan mengalami hidrops atau pembengkakan apabila terus-menerus dia memompa jaringan darah ke saudaranya yang sudah menjadi monster. Namun kita tidak bisa memilih mana yang akan berakhir duluan. Prognosisnya sendiri akan membaik apabila monster twins benar-benar tidak berkembang lagi. Namun kita tidak bisa memastikan kapan kondisi itu akan terjadi. Sementara proses kehamilan akan terus berlanjut, sementara jaringan yang menjadi sebuah bongkahan daging ini masih tetap hidup, meskipun tanpa jantung dan tanpa kepala. Kasus yang sangat langka, yang jarang sekali dijumpai, twin reverse arterial perfusion syndrome. Prognosis akan membaik apabila monster twins berhenti berkembang, sehingga janin yang sehat ini dapat terus hidup dan berkembang dengan normal. Namun apabila keduanya berkembang, prognosis yang kita khawatirkan justru menjadi buruk untuk kita lanjutkan, karena janin yang sehat ini akan terdampak juga karena masih terus-menerus memompa pada posisi janin yang bengkak. Jadi ini adalah kasus trap syndrome pada kasus monochorionic monoamniotic twins. Kehamilan masih berkisar sekitar 19-20 minggu.